Orang yang tidak percaya Yesus itu antikris namanya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan dirinya hanya Kristus. Siapakah aku ini, Simon? Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarimu, tapi Bapa yang telah mengutus aku yang mengajarimu. Berarti Yesus mengiyakan ketika dia disebut sebagai Kristus. Kristus sama dengan orang, strep manusia, strep makhluk, strep ciptaan yang diurapi. Barang siapa yang kemudian menyembah Kristus, mempertuhankan Kristus, berarti itu sama dengan menyangkal Kristus. Dan itu hanya ada di dalam Kristen. Yesus Kristus atau bukan, saudara? Plebar mor. Yesus itu Kristus atau bukan? Iya. Oke. Bapa pencipta langit dan bumi Kristus atau bukan? Jangan bolak-balik pertanyaannya. Meledak. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Kristus, ya. Bapak apakah Kristus? Jangan bolak-balik. Itu menandakan Anda sudah mulai terdeteksi dengan diri Anda sendiri bahwa ternyata saya ini penyesat. Saya ini adalah pendusta. Nggak ada istilah yang kedua itu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus apakah Kristus? Ya Kristus Tuhan. Dari mana? Siapa yang mengatakan Kristus Tuhan? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kores adalah Kristus, Harun adalah Kristus, Saul adalah Kristus. Kenapa Anda mengatakan Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda? Enggak perlu orang Islam mau percaya apa enggak, terserah. Yang penting kami udah kasih tahu kalian. Iya, justru saya setelah mendengarkan perkataan saudara dengan muatan penyesatan seperti itu, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Saya belajar. Yang mengajarkan hadis Tirmizi 1375, menggauli binatang boleh. Oh, pantas aja di gereja banyak dikawinkan binatang dengan manusia. Oke, jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Kristus, tetapi Anda menuhankannya, berarti Anda adalah pendusta. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Pendusta ini menyangkal bahwa Yesus ini adalah Kristus. Nah, sekarang kita deteksi Kristen. Apakah saudara menyangkal? Apakah saudara menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jawab. Tirmizi. Turunin. Nggak nyambung. Tolong diturunin. Nggak nyambung itu. Turunin. Ya. Kenapa yang abok semua ya? Apakah Anda menyangkal? Apakah Anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Apakah Anda menyangkal? Kami tidak menyangkal Yesus itu manusia juga. Oke, terus kenapa Anda sembah? Terus kenapa Anda sembah? Kalau Anda beriman bahwa Yesus itu Kristus, kenapa Anda sembah? Kenapa disembah? Dari sononya dia memang Tuhan. Loh, berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapakah pendusta itu? Manusia yang diurapi. Iya, pendusta itu begitu, penipu itu begitu. Dia mengatakan lain di mulut, lain dari kenyataan. Itu pendusta, Bung. Lain di mulutnya, lain pada kenyataannya. Anda mengatakan ini adalah batu, tapi kenyataannya Anda menjualnya di Pegadaian, di toko emas. Berarti Anda pendusta. Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal kekristusan Yesus. Anda pendusta berarti. Kami juga mengakui Tuhan Yesus manusia. Kami juga mengakui dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu, sedangkan di sini yang menjadi acuan di kitab saudara, pendusta itu adalah yang menyangkal Yesus adalah Kristus.
Nah, Kami percaya, nah, kami percaya Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. berarti Anda menyangkal kalau Yesus Kok itu adalah menyangkal? Kristus. Kan kami udah bilang 100% manusia juga. Nah, terus Menyangkal dari mana? Ayo. mulut Kami bilang 100% dengan manusia. iya. Anda 100%. mengatakan dengan mulut Anda Yesus itu 100% manusia. Tepuk tangan. Tetapi ada tetapinya. Yesus itu juga 100% Tuhan. Berarti Anda menyangkal ucapan yang tadi. Sekarang saya tanya. Ketika ada cincin 100% emas, bisakah 100% emas yang tadi, yang cincin ini, pada waktu yang bersamaan juga 100% besi? Bisa? Kamu membatasi kuasa Tuhan dong. Iya. Aku tertawa. Mulai jurus gerejanya keluar. Membatasi Tuhan. Anda yang membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan 100% manusia. Kucluk. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda 100% Tuhan. Tapi Anda membatasinya menjadi 100% manusia. Anda sadar tak? Kamu membatasi kuasa Loh. Tuhan. Loh. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia, dia berkuasa untuk melawan rasa ngantuknya? Kenapa? Ulang-ulang pertanyaan. Apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia, dia bisa melawan rasa ngantuk? Namanya manusia. Ya berarti Anda membatasi Tuhan. Anda membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda telah mengurung Tuhan itu di dalam kemanusiaan. Anda membatasinya. Kok jadinya menuduh saya yang membatasi? Anda yang barusan mengatakan Tuhan Anda menjadi 100% manusia. Dengan menjadi 100% manusia berarti Anda telah mengurung Tuhan itu dalam bentuk manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia terbatas. Karena dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda memaksakan Tuhan itu terbatas. Jangan Anda tuduh saya. Inilah yang membatasi. Loh, Kalau Tuhan mau jadi manusia, emang kenapa? Emang nggak bisa? loh. Ayo. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Terbatas. Loh, Yesus bisa lawan rasa ngantuk tidak? Bisa. Mana dalilnya? Sementara Yohanes 5 nomor 30. 40 hari loh. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Supaya kamu jangan mati. Lihat Tuhan. Larinya Kamu ke kalau lihat ajaran Tuhan Roma. langsung mati kamu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Iya. Steph. Shalom. Salam. Oke, ya jadi begini Bang Suma, sorry. Jadi begini, betul yang dikatakan tadi oleh Flo Bamor, Yesus itu terdiri dari dua natur, kemanusiaan dan kealahannya. Aku kasih contoh, ini sudah berulang-ulang dari awal-awal. Berarti Anda antikristus dong. Dengar dulu bang. Ada kisah di sini bang, menandakan di mana Yesus itu adalah ada sisinya manusia, ada sisinya kealahan. Oke, aku baca ya, dalilnya ada di sini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya dia sembuh. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus ini manusia. Sebagai sisi manusia. Karena dia tidak tahu siapa yang menjamah aku. Oke. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengemburuni engkau dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu bang? Kealahannya Yesus yang ada di dalam kemanusiaannya Yesus.
Jadi Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia. Tapi ada kuasa keluar dari Yesus. Padahal Yesus dan perempuan itu tidak ada interaksi. Tidak ada ketemu secara terbuka. Perempuan ini dengan imannya yang menyelamatkan dia. Dengan diam-diam dia menjamah jumbai jubahnya dari belakang. Yesus tidak tahu. Tetapi ada kuasa Bang, biar keluar ditanggapi, dari Bang. diriku. Udah, Tapi ada bolak kuasa balik aja keluar. udah. Oke. Tanggapi, Bang, Masalah Juma. Mesias, Bang. Masalah Mesias, Udah, oke. ditanggapin dulu itu. Stop dulu. Udah, tanggap dulu Bang Juma. Iya. Oke, silakan. Oke. Jadi saya bacakan dalil kepada saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 data 27 sampai 29 ya, bahkan sampai 30 dikatakan begini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kemudian kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, Yesus kemudian diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ada kuasa keluar dari diri Yesus, yang melakukan itu siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya manusia yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan yang mengutusnya. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Jadi apapun yang terjadi pada diri Yesus, mau dia kemudian merubah bumi ini menjadi kue dadar sekalipun, itu tidak akan membuat dia menjadi Tuhan. Karena kenapa? Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kalau hanya karena kuasa yang keluar dari dirinya, kekuatan yang keluar dari dirinya, loh, bukankah kitab saudara sendiri mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan-kekuatan melalui perantaraan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu adalah Tuhanku yang memberikan kuasa kepadaku untuk aku lakukan itu, bukan aku. Tapi Tuhanku yang melakukan itu, Bapakku yang melakukan itu semua, bukan aku. Jadi ketika dikatakan bahwasanya pendusta itu adalah menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi malah menuhankan Yesus, maka dia adalah antikristus. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia Kristus. Yesus bisa kemudian membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena dia Kristus. Karena dia adalah manusia yang dijadikan Tuhan sebagai perantara, di mana Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang bisa membawa Yesus itu menjadi Tuhan, tak ada. Dia mampu membangkitkan orang mati karena Tuhannya yang mengutuskan, memerintahkan dia melakukan itu. Lalu kemudian tidak ada yang membuatnya bisa menjadi Tuhan. Karena apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh pencipta langit dan bumi melalui perantaraan hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi. Artinya mujizat, disentuh jubahnya, pekerjaan-pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Jadi dia bukan Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu utusan. Bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang kemudian memalingkan ajarannya Yesus menjadi Tuhan.
Kristen itu pekerjaannya itu. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Sebagai Kristus, wajar Yesus kemudian menyembuhkan orang mati, orang buta, orang lumpuh, orang mati hidup. Wajar, kenapa? Karena dia Kristus. Tapi sebagai Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan, dia hanya nabi Tuhan, dia hanya rasul Tuhan. Seperti itu. Nah, coba. Bang Suma biar bilang bukan Tuhan, nggak akan efek itu. Ya, memang dia dari sononya Tuhan. Terserah. Berarti Anda adalah antikristus. Berarti Anda adalah antikristus yang tidak mengikuti Tuhan. Coba Anda mengatakan walaupun Yesus tidak disebut Tuhan, tetapi dari sononya adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor 42. Aku ada sebelum Abraham ada. Saya tanya dulu, pencipta langit dan bumi ini ada berapa kehendak? 3. Pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3. Kalau di dalam diri Tuhan ada 3 kehendak, yang satu berkehendak membunuh bom-bom, yang satu berkehendak kemudian membelah perutnya bom-bom, yang satu kemudian berkehendak menghidupkan bom-bom, yang mana yang lebih berkuasa di antara 3 kehendak tadi? Tiga-tiganya Tuhan. Sama. Hah? Sama. Apa yang terjadi? Tuhan yang satu berkehendak membelah perutnya bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak mematikan bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak menghidupkan yang bom-bom. Mana yang lebih tinggi kehendaknya? Kalau 3 kehendak pada diri Tuhan, mana? Ayo. Sama kuasanya. Mata meja. Perang antar Tuhan berarti. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan bom-bom dibelah perutnya. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan perutnya bom-bom itu jangan dibelah. Kehendak yang satu bom-bom dibunuh saja. Mana yang betul? Berkelailah Tuhan Anda. Mati meja, balas si anak-anak. Hah? Asal ngomong kau itu ya. Loh, justru Anda yang mengatakan Tuhan itu memiliki 3 kehendak. Kucelok. Bukan 3 kehendak, 3 pribadi. Ya, pertanyaan saya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3 sifat. Saya tanya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? Tunggu, saya mikir dulu. Tomalasa. Kok mikir? Baca dalilnya, Bung. Kok mikir? Jangan asumsi pribadi ente. Baca dalil kitabnya. Ada berapa kehendak pada diri Tuhan itu? Ada 3 sifat. Saya tidak tanya sifat. Yang saya tanya kehendak. 1 kehendak. Masya Allah. Iya. Oke. 1 kehendak. Nah, kita baca Yohanes 8 sekarang. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di situ? Anda bisa baca? Jikalau Tuhan Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Masya Allah. Ya, baik 1 toh. Ini Yesus mengatakan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Bapak. Berarti apakah Yesus dan Bapa adalah satu? Iya. Kehendak Tuhan itu ada berapa? 1 kehendak. 1 kehendak. Apakah kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu sama? Sama lah. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kan kehendak Bapaknya. Tahu ini. Kan kehendak Bapak. Ya, kehendak Bapa apakah kehendak Yesus? Itu manusia. Ya. Anda mengakui itu manusia, tetapi Anda menuhankannya. Berarti Anda adalah pendusta. Sebab dikatakan dalam kitab saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kristus Tuhan. Nah, Tuhan lagi. Tadi katanya yang berkehendak itu adalah Tuhan. Yesus tidak berkehendak. Lalu kemudian Anda mengatakan dia manusia. Ini dalilnya jelas. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Pendusta itu iblis. Yang
Berarti Anda adalah iblis. Masya Allah. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan Anda iblis, tapi Anda sudah mengakuinya. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Itu pendusta. Tanda-tanda pendusta adalah menuhankan Kristus. Kenapa dikatakan pendusta itu menuhankan Kristus? Dan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan adalah Elohim yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan demikian, Kristen adalah pendusta, antikristus. Demikian. Antikristus. Kami mengundang Kristus. Kami tidak anti. Berhentilah melawan waras. Silakan Bang Hadi, silakan. Berhentilah, Mbak. Enggak sih, ngan baca karudo kayak. Jadi Bang, begini Bang Suma, begini. Tadi aku sempat dengar tentang pengakuan Petrus yang Bang Suma sampaikan tadi. Oke, aku ulangi lagi lah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus itu maksudnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang... Hilang suaranya. Jangan anak Allah yang hilang ya. Iya, yang hilang suaranya itu. Suaranya yang hilang. Antahod. Oke, aku lanjut. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Oke, kembali. Tadi sudah disinggung masalah diutus. Yesus diutus. Bang Suma tahu apa yang diutus itu, Bang? Mesias, Kristus. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Firman-Nya Allah itu sendiri, Bang, yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi anak Allah itu adalah bagian dari kealahannya Bapa itu, Bang, yang diutus. Makanya inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya barang siapa yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dia pada akhir zaman. Jadi kalau Anda Yesus percaya adalah sang juru selamat. Siapakah sang juru selamat itu? Dia adalah Tuhan satu-satunya, sang juru selamat. Itu begitu, Bang. Tuhan sendiri mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah ya yang akan datang menyelamatkan manusia. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Nah, Firman Yesus ini itulah yang telah datang, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai anak Allah. Oke, jadi sekarang ada anak Allah, ada anak manusia, Bang. Oke, saya tanya sekarang, apakah Yesus ini utusan? Ya. Kena. Gitu. Nah, kena berarti Anda bukan betul. seorang utusan. Iya, betul, Bang. Ya. Berarti bukan Yesus. Yesus. Bang. Siapa yang diutus itu, Bang? Saya tanya dulu, Yesus ini utusan atau bukan? Bang. Siapa yang diutus itu, Bang? Yesus yang diutus, manusia. Betul. Yesus. Oke. Dia diutus, Bang. Tapi yang diutus itu adalah... Nah, dalilnya bukan utusan. Itu, bagaimana, Bang? Yesus utusan. Yesus itu utusan. Yang diutus itu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Yesus utusan, betul? Jelas sesuai dengan pembacaan. Dalilnya Yesaya 63 nomor 9. Dengar, Bang. Dalam segala kesesakan mereka, bukan manusia utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke? Jadi begini, Bang. Berarti bukan Yesus, karena Yesus adalah utusan. Bang Suma jangan menilai Yesus itu sekedar hanya dilahirkan oleh Bunda Maria. Bukan begitu.
tetapi Yesus yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah, seperti yang Bang Suma katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 2, yang datang dan keluar dari Allah itu Bang tidak terima. Yang datang dan keluar Bukan dari Allah itu, begitu, bukan kita Jadi semua jangan ini menilai adalah Yesus. keluar. Jadi Semua jangan kita ini menilai Yesus itu sebatas dilahirkan, Bang. Yang dilahirkan itu adalah manusia. Pencipta langit dan bumi bukan tidak pernah dilahirkan, apalagi dilahirkan manusia. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Nah sekarang Yesus ini utusan. Menurut saudara dia adalah utusan. Berarti dengan kata lain, saya tanya, Tadi kan siapa aku yang sudah mengajarkan kasih Anda? contoh. Tadi kan aku sudah kasih contoh di dalam Injil Lukas 8. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Alkitab, Bang. Ya, Alkitab. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan tidak mengajarkan, Bang. Mana Tetapi dalilnya? Aku memahami. Lewat Mana pembacaan dalilnya? yang ada di sini. Mana Seperti dalilnya? contoh tadi kan aku sudah kasih contoh. Aku tidak Contoh. tahu siapa yang menyamar aku. Tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Ya, keluar dari diriku. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 baca. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kenapa Yang jadi memberi nangis? kuasa Emang ada yang kepada sedih? Yesus, Bang, kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul. Bisakah Yesus melakukan sesuatu pekerjaan tanpa perintah utus dari yang mengutusnya? Bagaimana, Bang? Bagaimana? Bisakah Yesus punya kuasa kalau bukan karena Tuhan yang mengutusnya? Tadi aku sudah baca, Bang. Aku Apa tidak tuh? tahu, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Aku tidak tahu. Ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Tetapi Dia ada tidak tahu. kuasa keluar dariku. Kalau yang bisa dia sudah menyembuhkan. mengatakan aku tidak tahu, itu sudah menandakan dia bukan Tuhan. Iya, Karena dia- Tuhan betul. itu maha tahu. Betul, dia berbicara dari sisi kemanusiaannya, Bang. Makanya pahami dulu aku katakan tadi. Dui natur, Bang. Dui Bang natur Suma ini hanya kan menilai- konsep dengar dulu, iman Bang. saudara. Dengar dulu, Bang. Bang Suma hanya menilai Yesus itu dari satu sisi Ya kan kemanusiaan memang saja. karena Yesus mengajarkan dirinya manusia. Kok nangis Itu pula salah nggak ada dari yang situ, sedih? Bang. Salah dari situ. Kalau Bang Suma hanya menilai dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi keilahiannya tidak, makanya Sekarang- Bang Suma itu sekarang adalah anti-Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Anti-Kristus, Bang. Sekarang saya tanya. Jelas. Sekarang saya tanya. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Dia tidak mengajarkan, Bang. Sedangkan dia pun tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan, Bang. Makanya tadi kan sudah dikatakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Kalau dia adalah Mesias. Iya Dia Mesias. melarang, Bang. Jangan sampai dia orang tahu. Mesias sebagai itu apa? penyelamat. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu adalah sang juru selamat, Bang, yang diurapi. Apa yang diurapi sini? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Ya. Bang. Kemanusiaannya. Iya, bukan Tuhan. Karena diurapi gimana sih lu, Karena brother? Bang tahu kan skenarionya orang Israel itu lagi menunggu-nunggu sang Mesias sebagai Mesias pembebas. yang mereka tunggu itu Dengar dulu, bukan Bang. bukan Dengar dulu, Elohim Bang, yang aku datang bicara dalam sampai rupa selesai, Bang. manusia. Dengar dulu, Bang, aku mau bicara sampai selesai. Jadi umat Israel lagi menunggu-nunggu datangnya sang Mesias sebagai pembebasan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Pandangan mereka hanya sebatas itu, seperti Musa, seperti Daud Ya lah yang memang begitu. menjadi- Mesias itu yang memang menjadi begitu. pahlawan pada waktu itu. Mesias Tetapi itu yang memang dimaksud begitu. oleh Mesias. Allah, yang dimaksud oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, Bang. Ya itu ajaran Kristen. Itu ajaran Roma Jelas. itu. Ajaran Vatikan kalau itu. Makanya di Yohanes Bukan ajaran 6 para ayat nabi itu. 39, makanya di Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Percaya kehendak sebagai Allah apa? itu Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Iya. Kalau abang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Aduh, parah, Tidak parah, parah, ada parah, 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 hidup parah, kekal, Bang. parah, Jelas. parah, parah, parah. maka tidak ada Ah. hidup kekal, Bang.
Parah. Itu ajaran Kristen, Bang. Yang saya tanya yang katakan, Bang. Iya, kitab apaan? Oke, Bang, sudah larut malam. Aku mau undur dulu ya, Bang. Aku mau undur Iya, dulu. Oke, Saudara Stephen. Terima kasih semuanya. Terima Bang kasih. Andi, temanku. Aduh, parah. Ya. Kau yang parah semua. Loh, kok parah? Saya pula yang parah. Iyalah. Sekarang Gini begini. loh Bang. Gini loh Apa? Bang. Kalau Gimana? Tuhan itu turun langsung terbakar ini dunia. Iya. Gimana biar Tuhan bisa tidak bisa menghancurkan manusia? Ya turun sebagai manusia lah. Oh. Gitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi manusia gitu. Iya, betul. Aduh. Supaya kita bisa jama, lihat langsung. Jadi Anda sudah pernah lihat Yesus? Ya orang zamannya Yesus toh. Nah, Anda tidak lihat berarti. Harusnya Yesus datang lagi di sini supaya Anda bisa lihat. Kita ajak kopi, ku traktir dia kopi campur masako. Bikin tertawa juga. Saya ikut tertawa gara-gara sini. Parah. Kalian menghujat-hujat Tuhan Yesus. Loh. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, itu Anda menghujat. Nah, kok saya yang dibalik-balik? Loh, ya iyalah. Pencipta langit dan bumi itu apakah bisa berubah menjadi bukan pencipta? Bisa enggak? Sekarang saya tanya, Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha Kuasa dong. Ya kalau Maha Kuasa, mungkinkah Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin. Nah, Tuhan. berarti tidak Maha Kuasa dong? Loh, yang dikatakan Maha Kuasa itu selama-lamanya kuasa, tidak pernah berubah menjadi tidak kuasa. Makanya dia tidak bisa dicipta, dia tidak bisa kemudian menciptakan dirinya. Itu Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Maksudnya Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa Tuhan. Oh, ada. Mustahil Tuhan itu mati. Ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu banyak. Mustahil Tuhan itu mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu menjadi manusia, mustahil Tuhan itu menjadi setan, mustahil Tuhan itu. Kau membatasi Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu bisa menjadi setan? Nah, kok dibalik ke situ? Berarti saudara membatasi Tuhan saudara. Berarti kalau nggak bisa nggak Maha Kuasa. Bisakah Tuhan Anda menjadi kentut? Bisa pertanyaan bodoh itu Bang. Anda membatasi Tuhan Anda. Harusnya Anda mengatakan Tuhan saya, Tuhan Anda bisa jadi kentut keluar dari pantatnya bom-bom. Tapi kan bom-bom tidak punya anus. Aduh, saudara Kristen saya ini kasihan. Belajar lagi saudara Probana. Kau membodohi umatmu itu. Kau yang pintar Alkitab, kau mempelintir-melintir itu semua. Sekarang begini, Bung. Anda mengatakan, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Saya mengatakan tidak bisa. Anda mengatakan saya membatasi Tuhan. Saya balik. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi setan? Jawaban Anda? Nggak boleh lah ngomong gitu Bang. Apakah Tuhan bisa menjadi waria? Dari apapun bisa. Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi waria? Bisa? Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Bacor. Parah ini. Di mana ini ajaran datang? Dari mana ini ajaran? Tuhan jadi waria, ya Allah ya Karim. Tidak, maksudnya kamu yang nanya, apakah Tuhan bisa? Iya, Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dibatasin. Tuhan bisa menjadi nyamuk. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi nyamuk? Kenapa nggak bisa? Kan Maha Kuasa.
Ketika dia menjadi nyamuk, apakah dia masih kuasa? Kalau nyamuknya besar gimana? Nyamuknya besar. Ada parah. Tahu parah cuma. Kalau nyamuk itu paling besar, tidak bisa dikatakan maha besar. Karena satu-satunya nyamuk yang paling besar di atas muka bumi ini hanya bom-bom. Bom-bom lagi tidur itu, lagi debat bom-bom ini. Kau singgung-singgung lagi bom-bom. Iya kan dia nyamuk, mengisap perpuluhan. Jadi gini Bung, jadi Tuhan itu nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa menjadi bukan Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Kalau karena manusia Tuhan jadi Tuhan itu baru kita heran. Nah, Yesus itu kan manusia. Itu Allah yang jadi manusia, Bang. Bagaimana ceritanya? Coba pikirkan dalam otak saudara. Pencipta langit dan bumi ini menjadi bukan pencipta. Itu gimana ceritanya? Supaya kamu bisa merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Bagaimana ceritanya kasihnya Tuhan? Tuhan memberikan kita oksigen, memberikan kita jasad yang sempurna. Itu sudah kita rasakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Coba kalau Tuhan membuat lubang hidung Anda itu menghadap ke atas. Bagaimana kalau musim hujan? Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kalau dia enggak? Dengan menciptakan alam semesta ini, Anda sembah ataupun tidak sembah, tetap aja Tuhan berikan Anda oksigen. Itu wujud kasih Tuhan kepada saudara. Bukan Tuhan itu mengasihi kita, kemudian Tuhan menjadi manusia. Bukan, itu ajaran paganisme itu. Awas kau, cuma kau menghujat-hujat Tuhan yang orang Kristen. Loh, Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu punya anus, punya nonot, punya lubang hidung, punya bulu ketek, punya bulu jambut. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Bukan saya. Justru saya menyadarkan saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Masa Tuhan kemudian Anda setarakan, Anda menjadikan manusia punya anus? Aduh, parah ini saudara Plobar Mor. Kan Tuhan Maha Kuasa, Bang. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi bayi, berarti Tuhan berubah menjadi Tuhan. Karena bayi tidak mungkin Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu Maha Kuasa. Sementara bayi Yesus, bahkan Yesus sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan kayak gitu? Dari susah jelasin dia, Bang. Ya susah, saya berakal, Anda akal-akalan. Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya? Susah lah. Kan saya yang tahu Bible, yang belajar Bible. Kenapa kalian enggak ini? Apa? Justru saya yang belajar Bible, Anda itu cuma mendengarkan khotbah gereja. Saya yang belajar Bible, siapa bilang Anda yang belajar Bible? Bang Suma yang belajar Bible, kalian hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari gereja. Kalau kau belajar Bible, kau sudah dibaptis lah. Loh, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ngapain saya dibaptis? Pernah nggak Yesus membaptis? Ada ajarannya. Di mana Yesus pernah membaptis? Siapa yang dibaptis? Kecoa. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu perintah yang muncul di luar ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri kok. Itu Matius 28. Matius 28 itu tidak sampai kemudian di data yang Anda sebutkan tadi. Oke, itu adalah data sisipan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Gitu itu ajarannya, bukan dirinya. Tuhan Yesus yang ngomong langsung. Enggak, mana Yesus sekarang kalau gitu? Mana Yesus sekarang? Iya, mana sekarang menyertai Anda? Mana buktinya? Anda sudah pernah ketemu? Saya berpikiran sehat, baik, ini itu namanya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri. Lala. Itu pengertiannya Allah menyertai kita senantiasa. Immanuel. Oh, Immanuel. Ya. Jadi
Jadi pada diri Anda ada Roh Kudus. Ya iyalah. Oke. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara Ya, yang saya tentang kasih tahu Bang Suma tadi. apa itu? Saya kasih tahu Bang Suma kan. Apa itu? Ya sembahlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ajarkan itu? Roh Kudus yang kasih tahu. Bukan Yesus. Ya Yesus juga itu. Dalam Dari roh. mana? Dari mana Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus? Iya, gini loh Bang, kalau kepercayaan yang betul itu. Tuhan itu tidak kurang mata memandang, tidak kurang panjang tangan menjamamu. Itulah maksudnya Immanuel. Ngomong apa? Tidak panjang tangan, tangan panjang, kaki panjang, Tuhan. mata panjang. Tangan panjang mencuri dong. Jangan pelintir lah Bang. Maksudnya, kalau nggak ada Tuhan sekarang di sampingmu, Lupa. Tuh Pak. nggak bisa hidup. Mana Yesus sekarang? Mana Yesus di samping mana? Kamu membatasi lagi itu roh Tuhan. Iya, mana Yesus? Mana Yesus di sampingmu mana? Adalah, kami yakin tuh. Tuhan Mana Yesus? Tuhan kan maha kuasa. Iya, Yesusnya mana? Tuhan Maha Kuasa. Iya, yang saya tanya Yesus mana di sampingmu mana? Udah suruh ngomong. Sama aja. Sama aja. Itu Yesus pakai baju apa sekarang? Baju pink. baju putih. Bukan daster. Bukan pink. Bukan. Bukan daster. Baju partai. Baju putih. Jubah Baju putih. putih. Oh, jubah putih. Nggak pernah dicuci bajunya berarti. Enggak pernah lah orang baju kemuliaan itu. Oh, baju kemuliaan. Ada tato di pahanya? Enggak ada. Ada Bang Handi, maju. Nasihati dulu teman kita ini. Harus diterapi pelan-pelan. Silakan. Iya sudah lah Plo itu kan Yesus itu manusia loh bro. Udahlah. Apa sih ya dipaksa? Ya emang kami orang Kristen mengakui juga Yesus manusia, Yesus Tuhan. Jadi manusia campur Tuhan. Kan udah dibilang tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Dia bisa bangkit sendiri. Apanya yang Tuhan? Kakinya kah, kepalanya kah gitu? Aduh. Bingung dia. Maksudnya gini Bang, dia bisa bangkit sendiri, dia bisa mengampuni dosa. Waktu dia kecil, masih umur 3 bulan, sudah Tuhan dia? Iya, dalam dirinya. Waktu dia kecil 3 bulan bisa bangkit sendiri? Waktu dia mati, Enggak, waktu dia kecil. Waktu dia bayi itu loh. Tetap Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa berdiri? Namanya Ngesot. manusia. Kan ada, saya bilang tadi. Apa Ada tuh? manusia. Ada manusianya juga kan. Manusia campur Tuhan? Iya. Oh iya. Nggak boleh begitu lah Pak Plo. Gini aja lo ya. Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya demikian. Yesus itu waktu hidup utusan Tuhan, diberi bekal oleh Bapa yang mengutus dia. Bekalnya adalah apa? Ilmu. Bekalnya apa? Mujizat. Dari mana mujizat itu datang? Dari Bapa yang memberi dia kekuatan agar bisa menunjukkan dirinya utusan Tuhan. Jangan saya Bukan dia sendiri. yang Tuhan. Mana lagi orang Kristen ini? Bantu dulu lah. Plo, waktu Yesus itu kan dia juga berdoa kepada Tuhan. Iya, memberikan teladan itu Bang Handi. Jadi dia nggak, jadi Yesus tidak bertuhan waktu hidup. Tuhan lah, diri sendiri dia mah. Jadi Yesus menuhankan dirinya. Ada 3 ini Bang ceritanya. Gini loh bro, Plo. Ada 3 apa namanya? Bro, Plo. Yesus itu waktu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Yesus bertuhan, bukan Tuhan. Halo, selamat malam.
Ya tidak mungkin ada Tuhan bertuhan. Itu apa itu? Memberi teladan. Ya silakan Bang Billy itu ada urusan Bang Billy tuh. Bang Billy urusin dulu tuh. Malam Bu. Siapa? Barasmi. Halo, selamat malam. Iya Bu, selamat pagi Bu. Depan Ya, boleh saya bantu? Bentar, Bu Boleh Rasmi, saya Bu Rasmi. bantu? Bu Rasmi, Hah? Tuhan Kristen Ya. sama Tuhan Yahudi sama nggak Bu Rasmi? sama. Sama. Kita tanya Bang Billy. Bang Billy kan dari Yahudi. Tuhan Yahudi sama Kristen sama nggak Bang Billy? Amit-amit, Yahudi kok yang amit-amit? mana sekarang? Yahudi yang mana sekarang? Karena Tuhannya Yahudi dikatakan Lo is El Mikazev, Tuhan itu bukan manusia. Dan di dalam kitab ya Zakaria dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Kan Yahudi banyak, Bang. Yahudi Israel Langsung kah aja, atau Yahudi Yahudi ahli Bunda Maria. Taurat? Bunda Maria itu loh, Tuhannya Bunda Maria siapa? Kalau Yahudi Bunda Maria sama Tuhan kami. Siapa? Tetapi kalau Siapa? yang Yahudi ahli Taurat tidak Dia sama. siapa? Beda. Siapa Tuhannya Bunda Maria, Bu? Tuhannya Bunda Maria, Tuhan Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya? Iya, karena itu yang difirmankan Allah. Rusak Karena semua Allah ini. Bapa Rusak memerintahkan generasi muda seperti itu. Yang Allah menciptakan Bapa Maria yang siapa itu? berfirman seperti itu. Bu Rasmi, yang menciptakan Maria siapa? Ya. Allah Sang Pencipta. Bukan Yesus. Yesus juga. Karena Benar, Yesus Yesus juga. sudah ada, gini Bang, karena Ya. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu Nah, terus yang tertulis menciptakan di dunia siapa? Yang menciptakan dunia siapa? Allah Bapa dan bersama-sama dengan anaknya di surga. Oh, jadi bareng-bareng mengerjakan. Iya. Berapa orang itu yang berapa orang? Buka di Bareng-bareng kerjasama menciptakan ya? Iya. Buka baju. Iya. Apa buka apa? Siapa aja tuh? Buka Bang di Yohanes 17 ayat 5. Udah paham. Yohanes 5 Dibaca, Yohanes Bang. 17 Paham, Yohanes Bu, 17 ayat 5. Apa itu? Ang Oleh Agung sebab kalah. itu ya Bapa, dengarlah. Iya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, siapa yang mempermulakan Yesus? Makanya di sini dengar aku baca. Oleh Ya udah sebab dibaca, itu ya paham Bapa, semua itu di sini ada yang permuliakanlah Bu, ini udah tengah aku. malam. Di sini ada yang mempermuliakan, di sini ada yang dimuliakan. Siapa yang mempermuliakan, siapa yang dimuliakan? Dan yang Bapa mana yang Tuhan? mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Yang mana yang Seperti itu. Tuhan, Bapak atau anak? Bingung. Anak. Yang Tuhan Anak. itu anak. Jadi anak yang Tuhan, Bapak bukan Tuhan. Karena Bingung. anak dan Bapa adalah satu. Sejak kapan menyatu? Sejak kapan menyatu? Karena ada ayatnya yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia, Bu? Satu Kan keluarga? ini kan udah dikatakan di sini. Satu apa dia, Bu? Satu biji. Satu keluarga atau satu RT? Satu apa dia? Bu, Satu apa? satu Allah, satu Allah, Sejak kapan satu itu? kealahan. Satu kerajaan, satu kealahan. Karena di surga itu kan kerajaan surga. Jadi bareng, Gitu ya. jadi bareng-bareng Di masuk. surga itu namanya, Bu, di surga dengerin itu dulu. namanya kerajaan, Dengerin kerajaan dulu. surga. Jadi bareng-bareng masuk ke perut Maria. Dikatakan di situ
Ayat buka di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan bareng-bareng. Jadi sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus sebagai apa? Karena apa? Bapa Iya, mengutus langsung aja anaknya bukanya. yang Nggak usah tunggal. dibaca, kita udah paham. Yesus dipercaya sebagai apa? Yesus dipercaya sebagai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tertulis di Matius Jadi ada berapa 1 Tuhan? ayat 21. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan satu. Yang mana, anak atau bapak? Gini ya, kalau orang bijak itu memberikan pertanyaan yang sehat, bukan pertanyaan menjebak ya. Loh, karena anak dan bapak, bapak memberi karunia. Iya. Dengerin dulu ya, Bu, gantiannya, Bu. Buka dengar, dengar. Nah, kok Ibu jangan ngomong kamu gereja bertanya dulu. kok gitu? Ibu jangan ngomong gereja, dengerin dulu. Bapak memberikan karunia kepada anak. Betul? Jadi anak ini diberi karunia. Yang mana yang Tuhan, bapak atau anak? Bukan, dengar. Halo. Dengerin dulu, Bukan belum memberikan selesai. karunia. Bukan memberikan karunia. Bukan Terus apa? memberikan karunia. Bukan Apa? memberikan karunia. Dengar Terus? saya baca. Dengar saya baca, bukan memberikan karunia, tetapi tertulis di Yohanes 5, buka dulu, Yohanes 5. Udah Sudah baca dibuka? aja. Sudah dibuka, Bang? Yohanes 5 berapa? Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 22. Apa? Ya, di situ dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, stop. Jadi Bapa sudah menyerahkan. Jangan main gereja di sini, Bu. Loh, di bukan sini, main gereja, kita baca ayat. Kita baca iya, ayat. Loh, kan saya Ibu katakan buka. Ibu udah baca tapi ngomong Yohanes sendiri. 5, bukan main gereja, kita main Alkitab. Iya, ini saya bacain. Iya, kita main Alkitab loh. Kok iya, bacalah. Kan Iya, aku gantian kasih bicara. baca tuh Yohanes. Iya, Ibu ini. Yohanes 5. Nah, kamu ini ngomong terus. Loh, Gantian. ngomong terus. Lah, kau bilang tadi aku main gereja, aku main Alkitab ini. Ya ini saya baca dulu. Ya, oke. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Sekarang ini saya tanya ke ibu, yang menghakimi sekarang siapa? Yesus sekarang yang Yesus. menghakimi. Jadi Bapak Tuhan nganggur, Yesus Bapak Sang pensiun. Juru Selamat. Jadi Bapak pensiun. Apa? Bapak pensiun. Karena sudah diserahkan semuanya Iya, udah kepada anak. diserahin, udah diserahin. Bapak Gini pensiun. loh, gini. Jangan seperti keturunan ular beludak yang mengarang-arang sesuatu yang tidak ada tertulis. Itu tidak ada dikatakan Bapak pensiun, ya. Nah, terus Bapak ini kerjanya apa di surga? Loh, apa urusannya sama kamu? Ya kan saya Kamu tanya. siapa? Kena Makanya dia. kau saya katakan kamu jangan seperti keturunan ular beludak, ya. Yang ular beludak. Apa hakmu mengatakan Yang ular beludak itu, Bu, Bapak orang yang pensiun membaca tapi apa tidak enggak? ngerti. Kau tahu Bapak itu siapa? Kutanya dulu kau tahu Bapak itu siapa? Bapak itu yang menciptakan Yesus. Nah, itu kan gue jawab kan, Bapak yang menciptakan Yesus. Terus apa lagi? Iya, Terus berarti apa Yesus lagi? ciptaan Bapak. Jadi hanya Yesus yang diciptakan Bapak gitu. Ya semua manusia diciptakan mulai dari Adam. Oke. Kutanya, oke. Bapak menciptakan Yesus. Kutanya dulu kamu, di mana ayatnya Bapak menciptakan Yesus? Saya bacain. Dengar ya. Di mana? Ya. Wahyu 3:14 coba lo baca. Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Tunggu. Wahyu 3. Ayat 14. Dan ayat berapa, Wahyu Bu? 3 ya 14. 3 angka. Ya. 314. Apa itu? Oke. Coba baca lah.
Bacalah. Ya kau nggak punya Bible ya? Dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, siapa itu? Siapa itu permulaan ciptaan? Loh, kau yang nyuruh baca, kau yang jelaskan. Ya iya, itu permulaan ciptaan, berarti Yesus diciptakan oleh Bapa. Nggak ada. Emang ada di situ Yesus? Jadi itu Amin, siapa itu Amin? Siapa itu Amin? Lah, kau yang ngasih tahu ayatnya sama aku. Kau Ya, yang harus Yesus jelaskan itu. siapa Amin. Bukan Amin Yang ngasih Rais, tahu ayat bukan. ini siapa? Ibu ini kok jadi begini sih, Ibu? Masih menciptakan, masih menuangkan manusia, Bu. Lama-lama saya lempar gelas ini, Bu. Firman dari Amin. Allah itu Amin. Loh, kau yang nyuruh buka ayat ini. Amin. Inilah firman dari Amin. Saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu permulaan ciptaan Allah? Siapa itu? Siapa itu Allah yang menciptakan di situ, siapa? Kan kau yang buka ayat ini. Kenapa Saya kan udah jadi kau jawab. bertanya sama aku? Saya udah Jelaskanlah jawab. sama aku. Iya. Jelaskanlah. Ya, saya jelaskan ya, diam dulu. Saya jelaskan, tapi kau nggak mau mendengarkan. Kupingmu kau tutup, ketekmu kau buka lebar-lebar yang bau. Nah, aku dari tadi bertanya samamu, jelaskan aku bilang. Nah kalau orang bertanya itu, yang bertanya itu buka ketek atau buka mulut? Ya ampun, dari tadi aku udah nanya sama kamu. Ya udah Bu, ya diam dulu ya nanya Bu. itu yang Kenapa sih kalau perempuan kau dinaikkan bertanya- gini hari? Tunggu Curin dulu, gua. Capek ngomong Kalau perempuan kau yang loh. bertanya berarti yang kau buka ketekmu berarti ya. Iya kata Ibu. Ya, makanya Ibu dengerin lah orang ngomong ya. Berarti itu keturunan ular beludak dong. Kalau ngomong yang buka keteknya. Ular beludak itu yang menuangkan anak orang. Iya, keturunan ular beludak itu. Jadi di situ Bu, ada Allah yang menciptakan dan ada permulaan yang diciptakan, bukan Yesus yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, termasuk manusia yang pernah ada di muka bumi, ciptaan Allah. Yesus itu manusia, berarti Yesus ciptaan. Gampang sekali toh. Kenapa kau menuhankan ciptaan? Tadi katanya Yesus Allah menciptakan Yesus. Yang aku tanya tadi di mana ayatnya Allah menciptakan Yesus, itu yang aku tanya. Yesus kan Nggak manusia, ada di sini Bu. jawabannya. Nggak ada jawabannya di situ. Itu Amin siapa di situ, Bu? Lah, kau yang suruh buka, kok aku pula tanya. Aku nggak tahu Ya kan saya siapa udah Amin. jawab, Yesus kucluk. Loh, Amin itu Yesus. Dari mana Yesus. caranya Amin itu Yesus? Di mana tertulis Amin itu Yesus? Di sini nggak ada Amin itu Yesus, nggak ada. Jadi yakin nih Amin bukan Yesus? Aku nggak tahu. Lucu kamu. Kau Nggak yang tahu tapi suruh kau buka ayat. bantai, Bu. Lucu kau yang kasih ayat. Kenapa aku yang kau tanya? Lucu Ya kan? tapi saya jawab, tapi Ibu membangkang. Loh, kok membangkang? Aku nggak membangkang loh. Oke, saya baca aku dua tanya, jawabannya, di mana dengerin. di situ ayatnya Allah menciptakan Yesus. Jawabannya, siapa itu Amin? Baca di 2 Korintus 1 nomor 20. Firman dari Amin, berarti firman dari Allah maksudnya Bang. Ya udahlah kalau begitu Bang ya. Ibu diam dulu ya, saya mau ngobrol sama Plo dulu Bu. Ibu kayaknya nggak, perempuan malas gua. Enggak. Tunggu, kau jangan kayak gitu. Tunggu, belum selesai kita. Tunggu. Nggak enak kok nggak selesai. Gantung. Waduh, ganteng banget Ibu. Lama-lama saya lempar kelas Ibu malam-malam ini. Ngantuk saya. Astaga, gantung-gantungan. Iya, nggak boleh gantung, harus sampai keluar. Jangan Masa Ibu- dulu, masa Ibu poskan dulu menolak- aku lagi gantung, poskan dulu aku ya. Iya. Bu, dengerin. Yesus punya gantungan nggak Bu? Yesus punya gantungan nggak? Jangan tanya yang berbobot lah. Kau pernah lihat nggak? Iya, saya punya. Yesus punya. Yesus kan laki-laki, sama dengan punya saya. Nah, saya tanya, saya tanya, bijinya Yesus itu Tuhan ya Bu? Iya. Bijinya Yesus Kau Tuhan Yesus nggak? rupanya. Kau Yesus rupanya.
Kau Yesus rupanya. Sama, saya laki-laki, Yesus laki-laki. Iya, laki-laki ya. Saya tanya, nonotnya Yesus itu Tuhan nggak? Nonotnya Yesus itu Tuhan. Tuhan atau tidak? Menurutmu Tuhan atau gimana? bukan? Menurutmu gimana? Saya tanya ibu kok Menurutmu Celuk. gimana? Saya tanya ibu. Loh, aku nggak tahu. Ya udah diam kalau nggak tahu, kenapa kau ngomong? Nggak tahu tapi ngomong. Loh, yang aku tahu itu Yesus saya tanya itu Plo Tuhan, dulu. bukan nonotnya. Lo diam dulu, Plo. Itu yang Yesus bilang, itu yang laki-laki bilang ya, Plo? nonotnya itu dengar yang bilang nonotnya itu Tuhan hebat itu melulu keturunan kau ular perempuan. beluda itu. Keturunan ular beluda itu yang Plo. bilang itu. Yesus laki-laki ya, Plo? Iya. Laki-laki. Sekarang Lu diam dulu. Idris, ayat turunkan dulu perempuan, di malas saya. Saya Ngoceh turunin. dulu. Turunin aja. Plo, itu Yesus laki-laki ya? Jangan biarkan saya sendirilah. Ya saya cuma sendiri juga ngomong sama kau. Naikin lah. Jangan Ngaco sembarang lah. dia, ngomong sendiri nggak nyambung. Dia nggak tahu tapi dia ngoceh. Nggak apa-apa, kasih kesempatan lah masing-masing. Ya nggak enak didengar lah, kayak knalpot bocor. Plo, Kalau saya Yesus sendiri kan Plo, kurang Yesus juga. Jadi Yesus dan Bapa itu sama atau beda, Plo? sama orang bilang. Lo kok sama? Beda, bro. Sama punya kuasa, sama-sama Tuhan, sama-sama Allah. Berarti dua Tuhan. 3. Oh, 3 Tuhan. Ngomong dong dari tadi, kalau Tuhanmu 3 jadi kelar urusan. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Jadi 3 Tuhan. Ya. Ya udah. Udah Ngomong puas, dong Bang. jujur, enak diskusinya 3 Tuhan. Selesai kan, kita nggak mau bantas itu iman kamu, bro, kan gitu. Iya. Yang mana Tuhan yang paling sakti? Bapa, Putra atau Roh Kudus atau 3-3-nya sakti? Iya, 3-3-nya sakti. Apa kesaktian Yesus? Abang kan udah baca Bible. Abang kan bisa baca di Bible. Iya, saya tahu kan Yesus itu kan kesaktiannya karena diberi kesaktian oleh Bapa. Kan gitu ya? Dia bermukjizat. Jadi menurut Polo ketiga-tiganya Tuhan. Iya. Halo. Lanjut dulu kita gantung tadi. Apa sih Jangan kau digantung ini? putus-putus. Oke, biar aku baca ya. Halo. Apa dibaca ini, Bu? Ini kenapa Tadi dinaikkan lagi ya? dengar ya. Tadi dibilang yang diurapi itu Kristus gitu ya. Bang Jul yang naikin. Mulai yang dibahas Ini, Bu, orang Jumat gila tadi, ini. mulai yang Dari dibahas dulu nggak Jumat pernah tadi. Kau malah saya. Oke, Terus kata Kapan yang diurapi itu? lah Bang, saya sendiri kewalahan ntar Bang. Aku mana? Kasih naik Pendre. Udahlah kasih naik lah. Dia ngoceh sendiri biar ada hiburan lah. Tuh ngomong-ngomong Yesus kapan diurapin tuh? Tadi dia ngomong Yesus diurapin tuh kapan diurapinya? Gimana Bang? Yesus kapan diurapinnya? Itu kan waktu 8 hari itu. Hah? Disunat itu kok diurapin? Pas disunat. ini. Pas disunat sembari di pas maksudnya dibaptis. sembari sunat sembari diurapin gitu palanya. Iya betul. Hah? Iya. Di mana ayatnya astaga? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Ya. Allah. Naikin lah Rasmin, aduh. Janganlah biarin saya Ya sendiri. kasih naik lagi Rasmi. Biar dia diskusi sama Plo. Topiknya Tuhan 1 atau 3 ya? Lu berdua ya? Iya. Iya. Kurang dari saya kan Naikin bisa- dia. Udah Iya. sama Bang Jul diturunin ya. Jangan diturunin. Jadi diskusi antara Plo sama Rasmi. Rasmi tuannya 1, Plo tuannya 3. Yang mana yang benar coba? Coba tanya Plo. Bu Rasmi, mereka tidak percaya kalau Tuhan kita 3. Tuhan itu 3. Ini otak-otak ke ular beludak nih. Kan kita sama. Kenapa kita disuruhnya berdebat? Nah, ini. Kita jelas nih.
Kita jelasin Tuhan kita 3 tapi 1 biar pada bingung mereka. Bagaimana Orang itu Anda? tingginya pula tong kita yang ngomong dibiarkan orang itu. Sudah menunjukkan bahwa kalian itu punya agama adalah agama penipu. Nah, kok kita Anda yang mengatakan 3 tapi 1. Anda mengatakan 1 tapi 3. Ini agama penipu namanya. 1 ya 1, 3 ya 3. Tuhan Anda 1 atau 3? 3 dalam 1, Bang. Penipu itu namanya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana ceritanya? Itu namanya Berarti Tuhan Anda itu maha 3 gitu. coklat keju sama mocha. 3. Tuhan Anda maha 3. 3 Bukan maha 1. 3 dalam 1, Bang. Salah. 3 dalam. Gimana ceritanya 3 dalam 1? Kayak Trisno lagi tuh. Bentar Juma biar aku yang jawab. Tuhan itu 1, Tuhan itu Suara lu Esa. feedback, benerin dulu Kalau suaranya Tuhan feedback. itu 1, yang mana Jangan di antara cerita 3 ini yang Tuhan Anda? Yesus, Bapa atau Roh Kudus, yang mana? Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, Bapa Tuhan gimana? Yesus sang juru selamat. Roh Kudus gimana? Itu Allah. Allah. Itu malah asa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu Allah apa? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan manusia juga dan malaikat-malaikat Di juga Allah antara yang 3 menciptakan. Tuhan saudara, yang mana yang menciptakan? Aku katakan tadi Tuhan itu 1, Tuhan Yesus. Di mana siapa di antara ketiga Tuhan Anda ini yang menciptakan? Loh, kan aku katakan tadi Tuhan itu 1, Tuhan itu Esa. Tuhan Anda Yesus. 1, sementara terbukti ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana Anda katakan 1? Itu Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Allah Kudus. itu apa? Allah itu Allah sang pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya dan juga manusia dan malaikat juga. Oke. Apakah pencipta ini Tuhan atau bukan? Bingung kok. Pertanyaannya apa? Ulang. Apakah apa? Apakah Allah itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan kan? Nah, apakah Tuhan ada 3 atau ada 1? 3 dalam 1 makanya saya bilang tadi. Bagaimana ceritanya 3 dalam 1? Siapa? Enggak pernah dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti Allah ini apa? Tuhan atau bukan? Loh. Gini loh, apa yang tertulis itu aja kau ikuti. Jangan Allah kau ini seperti Tuhan keturunan atau ulat bukan? beludak mengarang-ngarang. Allah Kau jangan ini suka Tuhan atau ngarang-ngarang. Itu bukan? iblis itu biasanya itu. Iblis yang biasanya ngarang-ngarang. Allah ini Tertulis Tuhan atau Allah bukan? menciptakan langit dan bumi. Nah, ya? itu yang menciptakan Allah- itu Tuhan atau bukan? Loh, kan sudah dikatakan Allah yang Iya, menciptakan Allah langit dan itu bumi. Tuhan atau bukan? Kalau menurut kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bapak lagi. Itu satu. Belum selesai Allah, Bapak lagi. Muncul lagi nanti apa? Roh Kudus. Sudah Roh Kudus, muncul lagi Yesus. Dan sama sebenarnya Yesus lagi, muncul lagi Kristus. Habis itu Mesias lagi. Yang mana Tuhan Anda banyak kali? Muncul lagi nanti roh bertanduk 7 bermata 7. Tuhan itu adalah roh. Yesus itu adalah daging. Yang mana Tuhan Anda ini? Banyak kali Tuhan Anda. Makanya kita Loh, dari tadi saya katakan Tuhan itu satu, bukan banyak. Tuhan itu Tuhan satu. satu. Tuhan itu Oke. satu, Juma. Tuhan itu satu. Dengar, Yang mana? Tuhan Yang itu mana yang satu itu? Juma. Oi, Juma. Tuhan itu satu, Oke, yaitu satu. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, Dah. satu Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Bapa, Nggak ada dikatakan pernah Tuhan Bapa, tetapi Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ialah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. apa ini? Apa ramung pukada teh?
Matumban na susito otomasaki. Apa musanga? Zuma, Mama anak Allah menjadi manusia. Anak Allah lagi. Ya? Yang mana Bapak? Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati, Tuhan senior, Tuhan junior, ular Tuhan beluda solo. biasanya ngarang-ngarang. Ini yang keturunan ular beluda itu Anda. Ular beluda itu Anda. Tuhanku ada satu. Rupa-rupa bentuknya. Gimana ceritanya Tuhan Anda satu tapi rupa-rupa bentuknya? Kalau Tuhan Anda itu satu, berarti rupanya cuma satu. Ini Tuhanku ada satu, rupanya ada 3. Mana ceritanya? Yang ular beluda itu di mana Anda. ayatnya Tuhan Bapa? Kutanya kau, di mana ayatnya ada Tuhan Bapa? Jadi Bapak bukan Di Tuhan. mana ayatnya? Jadi Bapak ini bukan Tuhan. Loh, di mana aku tanya dulu kau, Saya di mana tanya, ayatnya jadi ada Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan. Makanya Bapak kau ini bisa bukan Tuhan. mengatakan itu. Hello, di mana ayatnya Tuhan Bapa ada? Makanya kau bisa keluar dari Saya mulutmu Tuhan tanya Bapa. kepada saudara, Aku tanya kau apakah Bapak katakan ini Tuhan bukan Bapa. Di Tuhan? mana ayatnya Tuhan Bapa? Saya tanya, Di mana apakah ayatnya Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan? Di mana ayatnya Tuhan Bapa? Tertulis Tuhan Bapa di mana ayatnya? Oke, saya tanya, apakah Tuhan ini Loh, bukan belum Bapak? lagi kau jawab dulu. Jawab dulu. Tadi kau katakan Tuhan Bapa. Di mana ayatnya Tuhan Bapa itu tertulis? Jadi Kau tadi Bapak ini katakan apa? Tuhan Bapa. Jadi Bapak ini Aku apa? tanya kau, di mana tertulis ayatnya Tuhan Bapa? Banyak. Kan kau yang keluar dari Banyak. mulutmu itu Tuhan Bapa. Di mana ayatnya tertulis Banyak. Tuhan Bapa? Banyak. Berarti kau ngarang kan? Kau ngarang. Banyak. Banyak sekali dalam kitab saudara. Yohanes 20:17 Bu, baca Bu. Itu dia ngoceh kayaknya, saya mute tuh, nggak tahu saya mute. Dia ngoceh. Dia biar dicoba-coba kayaknya. Oke. Jadi di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, dengarkan baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Anda tidak mengerti, saya ulang lagi. Namun bagi kita ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti enggak kalau gitu? Ngerti enggak? Artinya, Pak. Nah, enggak ngerti juga, saya ulang lagi. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa, ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti belum? Belum ngerti? Belum. Ngerti bang. Ya, Ngerti belum ngerti? Gitu. Ini Rasmi ini mulutnya aja yang kayak cincorang ngomong, otak nggak pakai, bicara ngocek sana sini. Di dalam kitab saudara, semua kata Allah itu adalah Theos. Theos itu artinya Tuhan. Berarti ketika ada kata Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu, itu berarti merujuk kepada Tuhan. Kucluk. Semua kata Allah di dalam Bible itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena di situ adalah kata Theos. Theos ini bahasa Yunani artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya Theos artinya Tuhan. Berarti kalau Allah Bapa artinya Tuhan Bapa. Dasar pemakan sagu mentah. Nggak ada yang salah bang. Nggak ada yang debat di situ. Dia tadi katanya tidak ada Bapa disebut Tuhan. Kuculuk. Allah Bapa, kata Allah di situ bahasa Yunaninya Theos. Theos bahasa Indonesianya Tuhan. Kata Allah itu dicuri dari Al-Quran oleh kalian. Ngerti? Rasmi. Oh, Rasmi. Oh, yeah. Iko cebol. bahasa itu tidak Tuhan.
Siapa aja boleh pakai kali. Kira-kira Rasmi sama boleh kah Rasmi? Iya, Rasmi Nggak ini. bisa buka mute dia, nggak bisa buka mute. Kayaknya ngoceh terus dia tuh. Rasmi ini orang sakit kepala. Mana Nih, Tuhan teman. Bapaknya tertulis Juma, di mana Teosnya tertulis. Oke. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah dalam bahasa Yunaninya apa di sini seharusnya? Tunggu dulu, belum dapat. Tunggu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 8 nomor 6. Baru mau cari. Nomor 6. Yalah, kau kan Ya, udah kau tulis ikut-ikutan sekian, udah kau nomor dia. hafal kian. Udah kau hafal kian untuk apa? Menghujat. Kok menghujat pula? Atau Kok atau pula? hanya aku yang Dasar. mananya? 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, nomor 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak itu? Mama 1 Korintus 8 nomor 6. Lah Sama iya. sih. Iya. Tunggu, saya buka dulu bang. Tunggu. Lah kau yang mananya kau baca, bro? 1 Korintus 8 nomor 6, bro. Ya udah itu, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak? Tunggu bang. Kan Ya. ngarang-ngarang kau kan? Ngarang-ngarang kau. 1 Korintus 8 nomor 6 Bu. Ibu baca majalah ya. Iya, 1 Korintus 8 lah ini ayat 6 yang aku buka. Ya, coba baca. Namun bagi kita Ya, ada satu Allah saja. Nah, yaitu itu Bapa, baru betul. yang daripadanya berasal segala. ngarang-ngarang kau. Enggak itu bunyinya. 1 Korintus 8 Belum. ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari Gimana itu, dari Flo? Gimana itu Bu pekerjaan Rasmi, Flo? tangan? Aduh Tuhan Yesus Rasmi kau salah buka. Mengada-ngada kalian, Pak. Mengada-ngada kalian. Rasmi. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan Enggak satu Tuhan. Oi, Dan enggak ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Biar dia berantem dia. Ayo, Sugi, tutup dulu kamera. 8 ayat 6 bukan Ayo, itu Sugi, tutup isinya. kamera. Ya. 1 Korintus Takut versi 8 Batak kali ayat itu, versi 6. Batak. Kau bukalah. Kau bikin malu kita aja. Kau buka kita tidak Oh, ini. Namun bagi kita Ayo, hanya Sugi, ada tutup satu kamera. Allah saja, yaitu Bapa Bisa yang Sugi tutup dulu, bisa Sugi. berasal segala sesuatu dan yang Kau itu Dia Bu kita Rasmi hidup udah salah dan ngotot satu pula kau. Tuhan saja, yaitu Yesus. Loh, Rasmi, kau lanjut Rasmi. lah bacanya. Bisa baca nggak kau ini? Ini yang Namun saya bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Yang Bapa. saya tanya di sini Yang kata daripadanya- Allah. Yang Ya, kata daripadanya Allah. berasal segala sesuatu. yang saya untuk tanya Dia kata kita Allah hidup. ini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang saya tanya kata Allah di situ apa? Bahasa Yunaninya apa? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yang Karena saya Yesus. tanya, namun Ya, bagi karena kita Yesus hanya kita ada hidup, satu Tuhan. Allah. Satu Allah ini apa? Allah di sini Terbukalah bahasa pikiran Yunaninya kalian. apa? Baca sampai bawah. Terbukalah pikiran kalian. Saya tanya kata Allah ini dalam bahasa Yunani apa? Loh, Saya nggak di belajar. situ sambungannya dan satu Tuhan saja, Yang yaitu saya Yesus Kristus. tanya kata Allah di sini dalam bahasa Yunani aslinya di dalam kitab asli kalian itu apa? Saya nggak belajar bahasa Kenapa Yunani. kau bahas bahasa Yunani? Ya? Sementara Yesus itu pakai bahasa Ibrani. Ya, Kenapa kau Ibrani. bahas Ya, naik bahasa Ibraninya Yunani? apa? Ibraninya apa di sini? Kata Allah ini Ibraninya apa? Ibraninya apa? Sini. Ngapain kau bahas ada bahasa Indonesia? Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Juma. Itulah makanya saya katakan baca sampai ke hanya bawah. ada satu kata buat agama Kristen itu, kebohongan. Lah, kau yang berbohong di situ dikatakan satu Allah dan ada satu Tuhan, Tuhan Saya Yesus. tanya bahasa Kau baca Yunani lah. kata Allah yang berbohong harusnya itu di sini kau. apa? Saya tanya dalam bahasa Yunani kitab saudara ini di situ kata apa yang muncul di situ? Ada saja kau lari ke Yunani kau pula. Kan Kau udah bilang kubilang Yunani, samamu, orang Indonesia. hanya ada satu kata Kau buat orang Kristen. Yunani atau Indonesia? Kebohongan. Agamamu Hei, itu Juma, kau agama yang bohong. berbohong. Agama Kau menutupi tipu-tipu. kebohonganmu, lari kau ke bahasa Yunani. Lari Agama kau. tipu, agama Pakai tipu-tipu. bahasa Indonesia aja. Agama Pakai bahasa tipu-tipu. Indonesia. Ini kitabmu ditulis dalam bahasa apa pertama kali? Bahasa Ibrani. Ya. Loh. Yunani. Yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Anda bukan Yahudi, Anda Kristen. Saya tanya, kitabmu pertama kali dituliskan dalam bahasa apa? Juma, kalau begitu masalahnya kau pun bukan orang Arab kau, Juma, ya. Satu kata buat agama saudara, Satu kebohongan. kata buatmu, Juma. Satu kata buatmu yang kau bilang itu tak ada yang betul. Itu bukan satu kata itu, Bahlul. Itu banyak kata. Lah kau pun bukan satu kata tadi, itu banyak kata kau bilang tadi. Satu kata untuk Kristen, kebohongan. Iya, Bang. Loh, ini dalam bahasa Yunani di sini theos. Udah Theos gini. kalau diterjemahkan, theos kalau Juma, diterjemahkan satu ke dalam kata bahasa buatmu, Indonesia penghujat. artinya Tuhan. Artinya Satu di sini kata buatmu, yang Juma, harusnya penghujat. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya Yesus berasal Kristus. segala Jauh sesuatu Juma. yang untuk dia kita hidup. Dan Baca sampai di satu bawah, Tuhan Juma. saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Begitu baru betul. Dasar penipu agamanya. Ini bukan Allah di sini. Jadi Tuhan kamu itu tiga, bukan satu. Kristen itu Tuhanmu ada tiga. Bapa adalah Tuhan. Yesus juga Tuhan. Burung merpati juga Tuhan. Jadi Tuhanmu tiga. Betul? Dari tadi udah aku bilang samamu, Juma, Tuhan Loh. itu satu. Dan di sini Tuhanmu pun ada sudah berapa, kau baca Plo? ayatnya. Loh, Udah kau baca ayatnya, Juma, dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. ya, terus Dari tadi Bapak aku ini bilang apa? gitu juga, Juma. Bapak ini apa? Tuhan itu satu, yaitu Bapak Tuhan ini Yesus. apa? Udah kau baca ini ayatnya jelas. Kalau Bapak itu jelas apa? Sudah kau baca ayatnya. Bebal sekali nih wanita pemakan babi. Bebal Lah. semua babi Kau ditanya. yang buka ayatnya, Juma. Juma, kau Bahlul. yang buka ayatnya. 1 Bahlul. Korintus ayat 6 kau Betina bilang. Bahlul tak berakal. Lah. Ini 1 Korintus 8 nomor 6. Kata Ah, Theos kau di buka. situ Tuhan, kucluk. Jadi Biar artinya aku baca, sebenarnya adalah Juma. namun bagi Juma, kita biar aku hanya baca ada 1 satu Tuhan Korintus. saja, yaitu 1 Bapa. Korintus 8 ayat 6. Biar aku baca, Juma, ya. Biar aku baca, ya. Ya, bacalah kucluk. Namun bagi kita Gepeng. hanya ada satu Allah saja. Bukan yaitu Allah di situ, Bapa. haram Yang jadah, bukan daripadanya Allah di berasal situ. segala sesuatu dan Haram untuk dia jadah. kita hidup. Manusia Dan laknat. satu Tuhan Di situ bukan saja. Allah, di situ Dan Tuhan. satu Tuhan saja, yaitu Dasar Tuhan agama Yesus kebohongan. Kristus. Agama Ya gepeng, ampun. agama penipu, agama penjajah. Di situ bukan Allah, di situ Tuhan. Otakmu sudah panuan kah? Ini artinya yang sebenarnya adalah, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Kucluk, penipu, bangsat, agama laknat.
La haula wala quwata illa billah. Agama setan, ajaran setan, Pintaran ajaran kau setan. cuma itu yang Ajaran diajarkan Allah setan, kepadamu kan? ajaran setan. Itulah nabi-nabi palsu cuma akan untuk terlihat menyesatkan dari manusia. perbuatannya. Kitabnya diputar-putar kemana-mana demi untuk menyesatkan manusia. Jelas-jelas di situ Theos, bukan Palsu, Allah Bang. di situ. Palsu Theos itu, di situ. tahu kau cuma? Theos artinya apa? Cuma Rasmi. nabi-nabi Rasmi. palsu itu akan Rasmi, terlihat Theos dari itu artinya apa? perbuatan. Rasmi pemakan babi. Theos itu artinya apa? Tuhan. Ya Tuhan. Lebih pintar flow daripada kau Rasmi. Makanya jangan kau pakai terong. Terlihat Rasmi, nabi-nabi palsu Rasmi. terlihat dari perbuatan. Rasmi, di situ Theos. Theos akan itu terlihat artinya dari apa? perbuatan. Theos itu artinya terong. Kau akan terlihat Terong lagi. Theos itu artinya Tuhan Rasmi. Jangan kau gila terus. Kau itu sudah betina gila pula kau. Jangan menyerang pribadi, Tidak Bang. gila, dasar bahlul kuclu. palsu kau. Lah kau yang palsu ini di sini Lah Theos. kau Theos itu artinya Tuhan, Tante. dari tadi aku cuma kau itu ngomong Rasmi, kau itu perempuan palsu. Rasmi. Rasmi kau itu perempuan. itu Kau pakailah itu otakmu sekali-kali Rasmi. Rasmi, Rasmi. Ini kitabmu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani di situ tertulis Theos. Kalau agamamu bukan agama kebohongan, Iya. maka dia tidak menggunakan kata Allah, tapi yang digunakan adalah Tuhan. yang kita Namun bahas bagi kita hanya ada satu kitabnya bahasa Tuhan, Indonesia, jangan lari kau ke yaitu Yunani. Bapa. Berarti yang Tuhan itu Indonesia. Bapa. Yesus hanya disebut sebagai Tuhan. Tahu. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Paulus, Tuhan Markus, Tuhan Bom-Bom. Itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Nah sekarang saya Mana ada tanya, Tuhan Paulus mengarang-arang kau? siapa yang bilang Tuhan Paulus Kuclo? Saya bilang Tuhan Paulus, Tuhan Bom-Bom, Tuhan Lukas, oke, Tuhan Markus. Itu Rasmi. Enggak, kebalik Bang, kebalik. Ibu Rasmi, ini Tuhan, kalau Bomber nyonya. Oh gitu. Kebalik. Oh, Tuhan Rasmi. Nanti rombo. Rupo. Sudah mekot matindo sola kan de bobo sola pekan le. De. Jadi Rasmi dengarkan ya, Ibu Rasmi yang baik hati dengarkan. Baik hati. Yang jelek hati tapi cantik rupa dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau kamu menganggap Yesus itu Tuhan dan kamu juga menganggap bahwa Bapa itu juga adalah Theos dan burung merpati juga itu adalah Theos, berarti Tuhanmu ada 3. Gak usah kau malu-malu akui. Oke? Plobamor aja mengakui kalau Tuhannya 3. Situ sosokan, Tuhanku 1, hanya Yesus. Kalau Bapa adalah Allah. Dasar penipen. Tuhan di Udah dalam tertulis seperti itu cuma, seperti itu yang tertulis. Kenapa kau yang mengubah-ubahnya? Loh, yang tertulis pertama kali bahasa Yunani sudah tertulis kayak begitu. Kenapa agamamu merubah-rubahnya? Sekarang gini loh, aku nggak tahu bahasa Yunani, yang kita bahas bahasa Indonesia. Kok pandean kau bahasa Yunani? Loh, asal kitabmu itu bahasa Yunani, Tante. Bu, tidak ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bro. Nenekmu kiper. Bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi.
Dasar penipu, mulai lagi. Kau Juma, sudah salah, mulai lagi nipu. buka dulu di Kejadian. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, Tante. Juma, itu bukan kitabmu. Allah menyuruh Musa menulis firman-Nya. Itu bukan kitabmu, Tante. Sadar kau, Tante. Itu kitab Kejadian, kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Vatikan. Dasar mau lagi nyamar-nyamar di sini. Lah, Juma, ini Alkitab ini, Juma di Alkitab ini ada Musa, di dalamnya ada Musa. Itu kitabnya orang ada Yahudi, Kejadian, bahasa ada Ibrani. Ulangan, ada Bilangan. Kitabmu itu bahasa Yunani. Jadi kau pula yang ngatur, Juma, ya kan? Bukan saya kau pula yang ngatur, kan? Itu faktanya memang begitu. Kucluk. Lo kok punya ngatur? Udah bilang aja lah kau mau jadi Tuhan, Juma. Bilang aja lah kau mau jadi Tuhan. Makanya kau atur semua. Itu kan kitabnya Kejadian Keluaran. Sebenarnya bukan Keluaran, itu salah terjemahan. Shemot itu nama-nama. Shem itu nama. Shemot nama-nama. Bukan Keluaran, salah itu. Mampus. Inilah namanya orang beragama, asal terima saja. Istirahat dulu, Bang Dokter Akal. Saya mau kerja besok kok. Iya belum. Omelin dulu itu Ibu Rasmi ikat dulu di pohon dia. Jangan biarkan berkeliaran di sini, ikat di pohon. Nanti saya bungkus dia. Nanti saya bungkus, saudara. Aduh, beras. Ya, makasih ya, Belum makasih ya. Juma, oi Juma. Tadi kau bilang yang diurapi. Nabi-nabi juga diurapi. Apakah itu Tuhan kau bilang? Iya kan? Oh, sini pon anaknya. Besarin Bang Billy. Julius. Ya, besarin dulu, aku bukan kos. Ya. Intinya agamamu itu agama kebohongan. Itu kitabnya orang. Nah, tuh. Pak Ele Shemot. Shemot nih. Nah, inilah nama para anak-anak. Jadi Shemot itu nama-nama. Kenapa jadi Keluaran? Itu aku bilang kan kebohongan. Itu aku bilang dari awal kan. Ya kan? Semoga datang besok. Saya tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, ada hubungan apa Anda dengan bom-bom? Hubungan apa maumu? Iya tahu. Iya tahu. Kebohongan kan? Kitabnya orang dirubah-rubah. Shemot diganti Keluaran. Kasihan. Keluaran itu Musa. Siapa bilang bom-bom? Keluaran itu Musa. Yang bilang bom-bom siapa? Tadi tuh kau bilang yang diurapi banyak nabi yang diurapi. Apakah itu Kristus kau bilang? Apa sih? Ya. Kristus itu Bapa mengutus anaknya. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua nabi-nabi dan semua raja-raja memang diurapi dan Yesus juga diurapi, tetapi nabi-nabi itu tidak dikatakan, tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau Bapa mengutus anaknya kepada nabi-nabi itu, tetapi ayatnya yang mengatakan, dengar dulu Jum dengar. Bu Rasmi. Allah Bapa mengatakan Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal itu hanya ditujukan kepada Yesus. Hanya ditujukan kepada Yesus ya Jum. Anda bangun pergi ke pasar beli tawas. Beli batu tawas, Anda rendam, begitu encer tawasnya tolong Anda minum 2 gelas selama 3 hari berturut-turut. Ya. Itu ajaran keturunan ular beluga itu kan. Setelah Anda minum batu tawas yang diencerkan, otak Anda bisa sedikit berfungsi. Ajaran Nabi palsu itu kan. Ajaran Nabi palsu itu kan, Jum. Oh, Jumah.
Oke. Ajaran dari palsu itu Jadi kan. besok jangan lupa ke pasar beli batu tawas, encerkan, rendam pakai air, airnya Anda minum Kenapa 3 kau kali larikan sehari. pembahasan, Oke? Jom? Kenapa kau larikan pembahasan? Karena Anda tidak waras. Oke? Anda tidak layak. Parah. Anda nggak layak berdiskusi. Loh, kenapa nggak layak? Hmm. Dari tadi kau yang maki-maki aku Abu Darmi. sopan santun kok. Bang Zuma, mendingan mana sama Darmi? Wah, ini mah bukan apa-apanya. Bu Dandi lebih hebat. Ini ibu ini selalu pakai terong ini. Pakai apa kau bilang? Makan Pakai pakai terong. terong. Makanya otaknya lemot. Terongmu kan? Iya, mau kupanggang besok terongmu. Birahi. Rasbi birahi. Turun. Rasbi birahi. Woi, birahi Birahi woi. kemana orang mau dipanggang kok? Mau dipanggang, mau kucincang. Tahu kau mau kucincang, mau kuku kasih asam sama ndaliman. Enak tahu kau. Aduh, Ko Julius, kick saya, Ko Julius. Nggak tahan saya. Udah tangkap terongnya cuma. Aduh, benar-benar cabul ibu ini, ya Allah ya Karim. Ketagihan dengan terong. Mana terongmu Juma? Biar aku masak, aku panggang, aku kasih asam sama ndaliman. Enak itu. Astaga, parah kamu. Aduh, Julius. Ini orang sakit dari mana bawa ke sini, Julius? Ya, dia suka makan. Dia suka mainin terong. Bu, udah berapa Terongmu lama? aja lu. Terongmu aja yang satu itu sini tak panggang sini. Udah berapa lama nggak kena terong? Dia penjual terong di pasar. Kenapa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Aku nampak aku di TikTok itu cuma tujuannya itu apa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Padahal kau maki-maki kaminya terus, maki-maki pendetanya kau terus. Mana ada aku maki-maki pendeta? Dasar manusia terong. Apa sih? Mana ada maki-maki? Kayak si Judas Iskariot nampak aku kalian berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Kalian itu nyembah tetapi Yudas. saling menjatuhkan. Hina-hina Yudas, tapi itu Tuhan Anda nyembah Yudas kok tiap hari. Hina-hina Yudas. Tapi nyembah Yudas. Nyembah Yudas. Yang terkutuk siapa? Yudas atau Yesus? Kau yang terkutuk. Udah, malasah. Yang terkutuk itu Yudas. Orang kau dari tadi perkataanmu jahat kok, berarti kau terkutuk juga lah Juma. Dari tadi kan perkataanmu maki-maki aku, berarti kau terkutuk lah. Bukan maki-maki itu. Kalau saya katakan, aku lah kau dari kalau tadi, apa kau saya bilangi? mengatakan ente itu bahlul, ya memang bahlul ente. Itu tadi kau bilang tadi bangsat, kau bilang. Ya memang Anda berarti bangsat. Kau terkutuk kau. Anda itu bangsat memang. Anda itu bangsat. Kau katain aku gitu. Masa Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia? Itu bangsat namanya. Berarti kau jahat. Berarti kau jahat Juma. Orang jahat itu kan terkutuk. Berarti kau terkutuk. Nah, dia yang maki-maki saya terkutuk. Tuhannya di atas tiang salib terkutuk. Ada lucunya juga Ibu Rasmini. Selain tidak waras, lucu juga rupanya. Kau ingat itu nanti ya, terongmu jangan lupa kau, aku panggang. Ih, suamimu mau kemanakan terongnya? Mentang-mentang terongnya suamimu sebesar biji lombok biji. Itu aku nikmati cuma, bukan kupanggang. Punyamu yang mau kupanggang. Ih, amit-amit. Aduh, bahaya ini.
Rasmi, terong suami lu masih Juma, punya jaket ya? Masih pakai dulu, jaket? Entar dulu, Juma jakarmu seperti jakar kuda enggak? Nah. Parah. Buang gimana sih? Hei. Parah. Waduh, parah. Parah ini. Ini Udah parah bi- ini. Ini kayak udah birahi nih. Iya, udah berahong ini. Suaminya dalam perjalanan jauh ini. Podcast ini Bu ya rupanya. Maksud aku kan biar tahu aku manggangnya besok kayak mana gitunya. Iya, sediakan aja dulu tempat pemanggangannya. Udah rupanya. Udahlah, tempat pemanggangan babi. Iya. Ternyata dia suka panggang nonot babi. Aduh, parah ini ibu ini.